Kapan sih air laut pasang dan surut? Apakah pasang surutnya air laut sama setiap harinya? Lalu, kenapa bisa terjadi banjirop? Mari kita cari tahu. Pasang surut atau naiknya permukaan air laut sangat dipengaruhi oleh pergerakan perputaran bulan mengelilingi bumi. Untuk mengetahui pasang surutnya air laut, kita bisa melihat dari penanggalan bulan-bulan dari tahun Hijriah. Karena memang penanggalan tahun Hijriah dibuat berdasarkan atas pengamatan perputaran bulan mengelilingi bumi. Lalu, kapan waktunya pasang surut air laut? Kalau kita melihat berdasarkan penanggalan di bulan-bulan Hijriah, sekitar tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulannya adalah titik tertinggi air laut pasang, titik tertinggi permukaan air laut naik. Tentu setiap bulannya berbeda-beda, tidak sama. Namun pada tanggal 1 dan sekitar tanggal 15-an lah titik air pasang tertinggi ya. Lalu pukul berapa setiap harinya air pasang? Untuk sekitar tanggal 1 tadi, air laut pasang tertinggi terjadi sekitar pukul 11 siang. Sesaat setelah itu, maka air laut akan kembali bergerak menuju surut. Dan proses tersebut berlangsung sekitar 5-6 jam setiap harinya. Maka sekitar jam 5 sampai setengah 6 sore, waktu tersebut adalah waktu titik terendah air laut surut. Sesaat kemudian air laut akan kembali secara perlahan bergerak naik. Begitu berlangsung kurang lebih selama 5-6 jam. Dan perlu diketahui bahwa setiap pasang surut air laut dari siang ke malam maupun dari malam ke siang esok harinya ada pergeseran waktu sekitar setengah jam. Artinya jika siang hari puncak air pasang sekitar pukul 11-an, maka air laut pada saat pasang malam hari akan berubah menjadi sekitar pukul setengah 12 malam atau 23.30. Begitupun seterusnya keesokan harinya, total puncak air pasang untuk tanggal 2 akan bergeser sekitar pukul 12 siang. Seperti itu. Maka setiap harinya puncak pasang air laut akan bergeser semakin siang menuju sore. Untuk diketahui juga bahwa ketinggian pasang surutnya air laut semakin hari akan semakin turun. Jika di tanggal 1 misalkan 1,5 meter ketinggiannya, maka untuk tanggal 2 dan tanggal berikutnya akan kurang dari setengah meter. Itu akan berlangsung sampai sekitar tanggal 7. Mulai tanggal 8 ketinggiannya akan semakin naik terus hingga sampai tanggal 14 atau 15, yaitu saat bulan purnama. Itulah puncak air pasang tertinggi kedua pada bulan tersebut. Setelah melewati bulan purnama, ketinggiannya akan kembali berkurang sedikit demi sedikit sampai sekitar tanggal 24-an. Dari tanggal 25 sampai tanggal 1 kembali akan naik secara perlahan-lahan. Lalu kenapa terkadang
terjadi banjirop, padahal setiap bulan terjadi pasang surut. Siklusnya terjadi setiap bulan. Banjirop dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa karena cuaca yang ekstrim yang waktunya bersamaan dengan siklus bulanan air pasang yang kebetulan juga sedang tinggi pada waktu tersebut, maka tingginya permukaan air laut, tingginya pasang air laut akan lebih dari bulan-bulan sebelumnya, maka terjadilah banjir rob. Kemudian bisa jadi karena curah hujan yang sangat tinggi pada waktu tersebut, sehingga air yang mengalir dari sungai-sungai harusnya langsung masuk ke laut, tetapi karena pada saat tersebut sedang terjadi air pasang, makanya air dari sungai tidak bisa langsung masuk ke laut, maka terjadilah banjirop. Demikian mungkin sedikit penjelasan seputar proses terjadinya pasang surut air laut dan kenapa terjadinya banjirop. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.